mendengarkan aliran Saksi Yehuwa dalam kursus Teologi Dasar yang ke-7 STFT Jakarta bersama Pendeta Profesor Jan S. Aritonang PhD, Guru Besar STFT Jakarta dan penulis buku berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja, dan dipandu oleh Yunike Itamar Pairang, mahasiswi Sarjana STFT Jakarta. Simak selengkapnya dalam podcast edukasi series 10 dan 14 Maret 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Jan S. Aritonang Official. Baik, jadi pokok pembahasan kita pada hari ini adalah saksi-saksi Yehuwa. Dulu di Indonesia lebih sering dikenal dengan nama Saksi Yehova. Ini terjemahan dari Jehovah's Witnesses, sebuah aliran atau pemahaman yang muncul di Amerika. Saya akan mulai dengan pengantar yang sederhana, sebuah pertanyaan kepada saudara-saudara peserta. Saya mau minta 1-2 orang memberi sedikit kesaksian. Apakah sudah pernah bertemu dengan mereka ini? Di mana dan dalam kesempatan yang bagaimana? Dan apa kesan Anda pada pertemuan itu atau tentang mereka? Mari silakan, siapa saja di antara saudara-saudara, apakah pernah didatangi di rumah, atau pernah bertemu di sebuah tempat, atau Anda sendiri pernah berkunjung ke mereka? Silakan, ada melalui Yunike, saya mau mengundang 1-2 orang. Nah, ini ada yang sudah tunjuk tangan ini, Ibu. Mari, Ibu. Pernah dulu banget, tahun 90-an itu datang ke rumah gitu dia. Jadi awalnya kita ya orang nggak dikenal gitu datang ke rumah, tapi orangnya sopan banget, ramah banget, sehingga kita nggak enak hati buat menolak begitu ya. Tapi kita bilang, oh kita lagi sibuk, lain waktu aja. Bener, lain waktu datang lagi terus sampai akhirnya kita nggak enak hati, ya diterima juga. Ya dia membagikan buku, menceritakan segala macam, tapi kita berusaha menolak secara halus lah begitu. Begitu sih Pak. Tidak sempat ada percakapan apapun? Ada percakapan, ya penginjilan lah ya, bagi buku apa begitu kan. Jadi tapi saya dalam hati tahu, oh ini saksi Yehova nih. Jadi ya saya berusaha tolak-tolak aja begitu. Kenapa harus ditolak? Apa karena tidak tertarik atau sejak awal sudah pernah mendapat informasi bahwa ini ajaran yang tidak baik dan sebagainya? Itu tahun 90-an kan ya. Pada waktu itu kan masih tergolong dianggap aliran sesat ya. Waktu belum ada perubahan peraturan gitu. Begitu Pak. Baru tahun 2000 lebih kan baru mulai ada, oh ini nggak boleh gitu ya. Nggak sesat gitu. Dibebaskan. Sebelumnya kan dianggap bidat atau dianggap sesat begitu. Berapa kali sempat bertemu atau berapa kali sempat datang ke rumah? Sekitar 3-4 kali, tapi sesudah itu pada waktu saya kerja, teman kantor saya juga ada yang memang saksi Yehova, teman kantor, rekan kerja, ada. Teman sekantor, lalu teman sekantor itu tidak berusaha untuk dia nggak berusaha menjelaskan kepada Ibu. Dia nggak berusaha, malah waktu itu teman di kantor juga ada yang aktivis paduan suara, dia malah ngajak dia ikut paduan suara, dan dia malah ikut paduan suara. Dia ikut. Tapi ternyata waktu itu pernah ikut paduan suara terus nyanyi di kota lain lah begitu ya. Terus ada satu kejadian bisnya tabrakan terus sama mamahnya dia bilang, itu sih kamu ikut aliran sesat. Jadi menurut dia GKI itu sesat gitu ya. Kamu ikut aliran sesat sehingga Tuhan menghukum jadi tabrakan. Sejak itu orang itu nggak boleh ikut lagi begitu. Tapi tetap jadi karyawan kantor kami gitu. Yang mengatakan begitu siapa tadi, ibunya? Mamahnya itu mamanya teman kantor yang orang saksi Yehova itu. Tahu ibu setelah kejadian itu dan setelah mamanya bilang begitu dia berhenti. Dia jadi nggak boleh lagi ikut, tapi sebenarnya dia masih pengen ngumpet beberapa kali, tapi akhirnya dia nurut sama mamanya. Akhirnya teman saya itu, saya nggak tahu dia sekarang karena dia menikah dengan teman kantor juga, jadi saya nggak tahu lah dia sekarang bagaimana begitu ya. Ya, nanti saya akan jelaskan bahwa bagi mereka yang sudah pernah jadi anggota,
lalu berhenti atau mungkin dikeluarkan dari persekutuan atau komunitas saksi-saksi Yehova ini, wah itu menurut mereka itu masa depannya sungguh gelap atau sungguh mengalami kebinasaan. Nanti kita akan lihat sampai di situ Juga ya. pernah, saya juga lupa, pernah satu teman SMA saya juga pernah ada satu yang saksi Yehova. Di dia Jakarta juga, ini? Di Jakarta, ya, teman SMA tahun 80-an. Tapi waktu itu dia juga tidak berusaha menyebarkan, menginjili atau apapun. Oh, tidak? Enggak. Baik. Selain Ibu Firin, ada satu orang lagi, satu kawan yang mau Saya bisa, Dok? Saya bisa, Prof? Pak Lisan. Yang mau ceritain saya. Ada Gimana, Pak Lisan. Pak Siapa Lisan, ini? Prof. Pak Lisan, Listen. Silakan, Pak Lisan. Baik, kami akan berusaha untuk listen baik-baik. Baik, terima kasih, Prof. Kalau saya sih nggak bertemu langsung, tapi ada pengalaman saya dengan saksi Jehovah ini. Kan saya punya ipar, istrinya. Nah, terus dia punya anaknya ini sekolah minggu di tempat kita. Ketika anaknya ini sudah kelas 4, terus dia nggak sekolah minggu lagi. Lalu saya tanya, kenapa nggak sekolah minggu? Oh, sudah ada yang datang ke rumah. Nah, datang ke rumah ngapain? Yang ngajarin katanya. Oh ya, terus bilang apa? Ya, katanya mereka akan ngajarin anak ini terus sampai nanti akan menjadi orang yang berguna gitu. Lalu, oke, saya bilang, kalau gitu hari apa datangnya ke rumah? Katanya hari Jumat. Oke, saya mau datang ke sana. Kasih tahu ya bahwa aku akan datang ke sana ketemu sama mereka. Lalu saya datanglah ke rumah hari Jumat. Orangnya nggak datang, mereka janjiannya hari Selasa. Oke ya, saya bilang. Hari Selasanya dia datang terus ngasih buku. Oh, bukunya Menara Pengawal ya, saya bilang. Oh iya, kau tahu katanya itu. Oke, sekarang gini, buka Alkitab, terus sebelum baca Alkitab, coba ajak berdoa. Mereka suruh berdoa. Terus mereka nggak mau katanya berdoanya kan. Terus aneh. Biasanya nggak mau. Terus saya bilang sama ipar saya ini, tolong kalau mereka nggak mau berdoa, kenapa kamu masih mau juga diajarin dia anaknya gitu kan? Nah, terus enggak, tapi mereka bagus kok, sama Alkitabnya juga sama, bagus-bagus ini bukunya. Oke, sekarang gini, aku mau datang janjian kalau mereka itu benar, hari Selasa mereka datang, aku datang ke sana. Jam berapa datangnya? Jam 3. Oke, aku datang. Kasih tahu ya, saya bilang. Kalau mereka benar pasti berani dong ketemu aku, saya bilang. Oh iya benar. Hari Selasa saya jam 3 sampai sana, mereka nggak datang. Nah, terus saya ambil lah, mana bukunya semuanya. Bukunya bagus-bagus banget, Prof. Terus saya ambil, ini buku jangan dibaca, tapi nanti saya bakar nih ya. Saya bilang, loh kok gitu? Iya, mulai sekarang kembali ke gereja dan jangan dengarkan mereka lagi. Kalau mereka telepon bilang, kakak ipar saya mau datang kemari, kalau pas kamu datang. Nah, mulai dari situ mereka nggak mau datang lagi sampai sekarang. Dan akhirnya ponakan saya jadi pendeta sekarang. Gitu, Dok. Okay. Penyelamatan. Waktu itu mereka kasih buku ini nggak? Saksi Yehova, Pemberita Kerajaan Allah. Kira-kira lebih 700 sekian halaman. Ini salah satu. Yang ini tidak yang Menara Pengawal, yang Menara ada Menara Pengawal itu majalah itu. Oh, gitu ya. Ada 5. Ya? Oke, baik. Nanti kita akan lihat lagi macam-macam literatur yang mereka sediakan. Ada yang harus dibeli, tapi sebagian besar itu diberikan cuma-cuma. Sekarang kita lihat dulu sedikit sejarahnya di Indonesia maupun di Amerika. Kita mulai dengan Indonesia. Jadi di Indonesia ini sebenarnya mereka ini hadir sudah lebih 90 tahun. Sejak Juni 1931. Nah, pada dasawarsa 1960-an, 70-an sempat sangat populer. Tapi kemudian pada tanggal 7 Desember 1976, Jaksa Agung Indonesia ya mengeluarkan SK melarang kelompok atau kumpulan atau komunitas ini. Jadi kalau tadi Ibu menceritakan tahun 1990-an, saya nggak tahu mereka itu pakai nama saksi-saksi Yehova atau pakai nama lain. Kadang-kadang mereka menggunakan nama perkumpulan siswa-siswa Alkitab atau Menara Pengawal. Karena dengan nama saksi Yehova atau saksi-saksi Yehova, itu mereka sempat dilarang
sudah sekian puluh tahun yang lalu ya. Nah, tapi mereka walaupun dilarang tidak begitu saja menyerah, mereka tetap hadir dengan cara mengganti namanya. Nah, 1 Juni 2001 pemerintah Indonesia melalui Jaksa Agung juga, kalau yang pertama itu Ali Said, ini sudah zaman reformasi ya. Jaksa Agung Marzuki Darusman waktu Presiden kita Gus Dur itu diizinkan kembali mereka hadir dan SK Jaksa Agung sebelumnya itu dibatalkan. Nah, sejak saat itu mereka hadirlah secara legal. Considerance dari SK tahun 2001 itu antara lain, pertama, pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan pada hakikatnya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Kita tahu bahwa Gus Dur itu sangat berjuang untuk penegakan hak asasi manusia ya. Lalu yang kedua, larangan terhadap organisasi yang disebut pada SK terdahulu itu dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi atas nama HAM dan demokrasi, maka pemerintah melalui SK Jaksa Agung itu memutuskan menetapkan kepada ajaran atau perkumpulan siswa-siswa Alkitab atau Saksi Yehova, waktu itu masih dipakai nama istilah Saksi Yehova, diperbolehkan hidup, beraktivitas, berdampingan bersama ajaran atau aliran keagamaan lain yang sah di Indonesia. Nah, dengan pengakuan ini maka pemerintah juga sekaligus menetapkan naungan mereka. Lembaga mana di negara ini lembaga pemerintah yang menaungi mereka atau yang membina mereka. Jadilah mereka masuk ke, waktu itu masih departemen namanya, Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Dan itu berlaku sampai hari ini. Dengan kata lain, menurut pemerintah negara kita, mereka adalah bagian dari komunitas Kristen, orang-orang Kristen. Kita tahu di dunia ini, termasuk di Indonesia ini, sangat banyak aliran dan sangat banyak organisasi. Jadi mereka diakui oleh negara ini dan di bawah diberi naungan, diberi payung. Itulah Kementerian Agama sekarang namanya ya, Direktur Jenderal Bimas Kristen. Nah, SK ini sempat menimbulkan pro kontra, terutama di antara gereja banyak yang sangat kontra ya, banyak yang mencap saksi-saksi Yehova ini sebagai ajaran sesat sama seperti sebelum-sebelumnya dan sama juga seperti yang dulu-dulu pernah dikemukakan penilaian terhadap mereka ini. Tetapi sebagian tokoh Kristen, termasuk pakar hukum, saya masih ingat itu Bapak kita Y.E. Sahetapi, beliau katakan, hati-hati kita jangan seenaknya, jangan kita gegabah menyikapi SK tersebut melarang-larang. Itu ada dasar pertimbangannya secara hukum, dan kita tidak boleh begitu saja menuntut pemerintah untuk mencabut SK Jaksa Agung atau SK pemerintah ataupun melarang mereka. Nah, pendek cerita, mereka sahlah hadir dan namanya seperti yang tadi sudah saya tunjukkan dalam salah satu buku resmi mereka, Saksi-saksi Yehova. Jadi kalau dulu Saksi Yehova, sekarang Saksi-saksi Yehova dalam bentuk plural, karena bahasa Inggrisnya juga dalam bentuk plural, Jehovah's Witnesses. Nah, kantornya ada, setahu saya masih tetaplah ini di Jalan Kelinci Raya 36 Pasar Baru, dan rumah ibadahnya yang mereka sebut Balai Kerajaan itu tersebar di seluruh Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu Kingdom's Hall. Tersebar di seluruh Indonesia, di Jakarta dan sekitarnya banyak.
S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Berteologi dalam sejarah, masa lalu memanusiakan, masa depan yang purna kala. Jan S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Sekarang kita lihatlah bagaimana keberadaan mereka sekarang secara global. Saksi-saksi Yehova atau Jehovah's Witnesses, kadang-kadang disebut juga Watchtower Bible and Tract Society, itu berpusat di Bethel, Brooklyn, New York. Nah, di sana ada lebih kurang 2.000 orang tenaga penuh waktu, dan mereka tetap menyebarluaskan ajarannya di seluruh dunia. Dan kebanyakan anggotanya memang sampai saat ini masih di Amerika. Tapi walaupun mereka tenaga penuh waktu, mereka ini tidak digaji. Jadi mereka bekerja misalnya 1 tahun atau 2 tahun, tergantung kesepakatan, selama menjadi tenaga penuh waktu di kantor besar mereka di Brooklyn, New York, itu mereka tidak dapat gaji. Hanya ya dikasih makanan, penginapan, dan seterusnya. Lalu kalau mereka menjalankan tugas keluar, bepergian, diberi tiket, dan sebagainya. Nah, di Indonesia ini juga, sejauh yang saya tahu, ada ratusan tenaga full-time mereka atau tenaga aktif mereka, itu nggak dapat bayaran. Pasti misalnya gereja-gereja yang kita kenal, tentu GKI, HKBP, tidak punya tenaga sukarela penuh waktu seperti itu. Biasanya kan di gereja kita dibayar ya, digaji. Nah, menurut situs resmi dari aliran ini saya akses beberapa bulan yang lalu, anggotanya atau yang mengikuti ibadah mereka itu 8 juta lebih. Yang resmi menjadi anggota itu hampir 6 juta. Lalu mereka menyelenggarakan kursus Alkitab cuma-cuma dari rumah ke rumah, dan itu kelompok atau kursus Alkitab mereka itu jutaan. Lalu mereka itu juga tiap tahun secara reguler menyelenggarakan ibadah atau persekutuan atau perhimpunan mengenang kematian Kristus. Dan itu ada lebih 100.000 congregations atau kelompok atau katakanlah jemaat lokal mereka. Jadi lumayan banyak ya di seluruh dunia. Nah, di Indonesia seperti yang tadi saya sudah jelaskan, mereka ini hadir di hampir semua provinsi sekarang di Indonesia. Di Jakarta antara lain itu yang saya catat di sini dekat GKI Gunung Sahari. Nah, kalau kita mau mengetahui dengan lengkap persebaran mereka, aktivitas mereka di seluruh dunia secara global maupun di Indonesia, kita bisa menemukan di situs mereka lewat internet
termasuk Google. Nah, kita sekarang lihat sebentar latar belakang, sejarah, dan perkembangannya. Jadi, kelompok ini atau persekutuan ini atau aliran ini muncul di Amerika sejak tahun 1870-an, dan di sana-sini mirip ajaran mereka dengan kawan-kawan kita Adventis. Waktu itu sudah diberi informasi dan ada diskusi kalian dengan Pak Pendeta Dr. Mark Disinaga ya. Itu salah seorang pendeta Adventis. Jadi misalnya mereka ini tidak memakan makanan yang mengandung darah, lalu juga mereka mengenal macam-macam makanan minuman yang haram dan halal. Tapi ada juga perbedaannya. Kalau Adventis itu kan mereka beribadah pada hari Sabtu, kalau Saksi Yehova ini lebih fleksibel. Bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu, tergantung kepada kesempatan bagi warganya untuk mengadakan kegiatan itu. Dan kalau mereka kumpul, itu tidak hanya beribadah 1 jam, 1,5 jam, itu bisa seharian. Sebab macam-macam kegiatan mereka. Nah, organisasi dari Saksi-saksi Yehova ini sudah kita lihat ya di makalah yang saya bagikan di slides yang tampil ini tidak saya perlihatkan lagi jaringan atau ranji struktur organisasi mereka, tapi kita bisa lihat ada 2 bagian sistem kekuasaan di dunia ini menurut mereka. Ada hierarki organisasi iblis, ada hierarki organisasi Allah, lalu di hierarki organisasi Allah ini pemimpin tertinggi tentu adalah Yehova, Tuhan Allah, Sang Bapa. Lalu di bawahnya Yesus Kristus. Dan nanti di sini kita lihat bahwa mereka tidak memahami Allah sebagai yang Tritunggal, 3 di dalam 1 atau 1 di dalam 3, 1 hakikat, 3 pribadi, tidak demikian. Bagi mereka Yesus Kristus itu adalah putra Allah yang punya pribadi tersendiri, bukan Allah yang menjadi manusia. Lalu di bawahnya itu ada 144.000 yang telah diurapi atau ditebus, dan itu jumlahnya sudah genap pada masa tertentu, sehingga kalau nanti ada di luar atau lebih dari yang 144.000 yang tadi kita lihat sudah jutaan, mereka itu punya kategori sendiri. Nanti kita akan lihat mereka disebut kelompok Yonadab. Nah, yang sekian banyak itu tadi mereka, sekarang sudah lebih 8 juta itu, pemimpin tertingginya adalah presiden. Namanya presiden, dan ini presiden ini sudah selama lebih 100 tahun ini sudah banyak ya. Ada Charles Taze Russell, inilah presiden pertama. Lalu Joseph Rutherford, disebut Joseph Judge karena dia profesinya memang hakim. Lalu Nathan Knorr, Frederick Franz, Milton Henschel, Don Adams, dan sekarang Weaver. Kalau kita lihat jenjangnya ini ada sekian belas jenjang, mulai dari presiden sampai yang paling bawah itu peserta studi Alkitab. Lalu nanti kalau dia berminat terus, masuklah dia kategori peminat baru. Lalu kalau lebih lanjut lagi jadi penyiar atau publisher. Lalu nanti di atasnya lagi perintis, dan seterusnya. Cuma kalau jadi presiden itu hanya satu dan melalui proses yang sangat panjang ya. Nah, ini kira-kira latar belakang dan sejarah singkat mereka. Silakan Bapak Ibu mengikuti lebih lanjut uraian yang lebih panjang tentang itu, antara lain dalam buku yang tadi sudah saya
tunjukkan ini ya. Bisa ini kita temukan juga secara digital. Sudah ada versi digital dari buku ini. Nah, sekarang kita sampai pada ajaran dan praktik saksi-saksi Yehova ini. Pertama, kita lihat pemahaman mereka tentang Tuhan atau tentang Tuhan Allah. Jadi, mereka juga percaya pada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, tetapi itu bukanlah Tuhan yang Tritunggal, satu substansi yang hadir dalam 3 pribadi, seperti yang kita pahami menurut ajaran Trinitas ya. Allah Bapa dan Putra Allah, Yesus Kristus adalah 2 pribadi, sedangkan Roh itu atau Roh Kudus secara hakiki berbeda dan terpisah. Jadi kalau misalnya kita membaca, ini yang sedang saya pegang ini adalah terjemahan Alkitab atau kitab suci mereka, bahasa Indonesia, kitab suci terjemahan Dunia Baru. Aslinya itu dalam bahasa Inggris ini Holy Scriptures, New World Translation. Inilah Alkitab mereka yang berbeda dengan Alkitab yang diterbitkan oleh banyak lembaga Alkitab resmi di dunia ini. Kalau di Indonesia berbeda dengan Alkitab terbitan lembaga Alkitab di negeri kita. Jadi kalau misalnya kita baca ya di Kejadian 1 ayat 2, mereka juga menyebut kitab pertama itu Kejadian, kitab kedua Keluaran, dan seterusnya. Nama-nama kitab ini praktis sama dengan Alkitab kita, tetapi isinya banyak berbeda. Saya baca dulu Kejadian 1 ayat 2 ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan kegelapan ada di atas permukaan air yang dalam, dan tenaga aktif Allah. Nah, ini istilah mereka, tenaga aktif Allah. Kalau di Alkitab kita, Roh Allah. Kalau di Alkitab kita kan, Roh Allah melayang-layang. Ini kalau saya baca di Alkitab kita, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tapi di kitab suci mereka ini, tenaga aktif Allah bergerak ke sana kemari di atas permukaan air. Inilah mereka merumuskan apa yang mereka pahami tentang Allah, Putra Allah. Jadi tetap saja mereka sebut Yesus Kristus itu Putra Allah, tetapi itu bukan Allah yang menjadi manusia. Mereka tidak memahami Yesus Kristus dalam kategori inkarnasi, Allah yang menjelma menjadi manusia. Roh Kudus juga mereka sebut itu tenaga aktif. Allah Bapa, yaitu Yehova, mereka sebut Yehova, tentu kita tahu itu berasal dari bahasa Ibrani ya, Yahweh. Itu sang pencipta, lebih tinggi dari sang putra. Yesus Kristus adalah saksi dan pelayan utama dari Yehova, dan setiap saksi, dalam hal ini saksi-saksi yang tentu lebih kecil dari saksi utama itu, terutama warga saksi-saksi Yehova, adalah pelayan yang mengikuti teladan Kristus. Roh Kudus bukanlah pribadi kealahan yang tersendiri, melainkan kuasa. Tadi kita dengar atau kita baca istilahnya tenaga aktif atau pengaruh dari Allah Bapa. Sang Putra itu dinamakan Mikael atau Logos ketika masih dalam keadaan tidak fana. Kalau kita baca kitab Injil Yohanes misalnya, Logos itu diterjemahkan dengan istilah firman. Di dalam Alkitab mereka ini, itu juga yang digunakan istilahnya. Kalau kita lihat di kitab mereka, Yohanes 1 misalnya,
Saya akan coba baca ya apa yang mereka katakan di Yohanes 1 ini. Ini saya baca di kitab suci mereka ini ya. Pada mulanya firman itu ada. Kalau di Alkitab katakan pada mulanya adalah firman. Ini pada mulanya firman itu ada dan firman itu bersama Allah dan firman itu adalah suatu Allah, huruf kecil. Kalau di Alkitab kita kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mereka sebut di sini suatu Allah. Jadi di situ kita lihat beberapa perbedaan ya. Nah, sesudah sang firman, sang logos, sang putra Allah menjelma atau hadir sebagai manusia melawat dunia ini, maka mereka menyebut Yesus itu sebagai tokoh terbesar sepanjang masa. Ini ada bukunya tersendiri tentang dia, tetapi tidak sama dengan Allah. Dia bukan Allah yang menjelma manusia. Dengan itu mereka menolak ajaran atau doktrin Trinitas dan inkarnasi. Lalu mereka juga tidak merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Sebab menurut mereka tidak mungkin Yesus lahir bulan Desember, apalagi tanggal 25, itu musim dingin. Mereka membuat macam-macam perhitungan tentang itu. Antara lain mereka mengatakan paling dekat kemungkinannya Yesus itu lahir di bulan Oktober. Nah, lalu juga mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Kita tahu salib itu kan ada tiang vertikalnya, ada horizontalnya ya. Bagi mereka Yesus itu dipantekkan, dipakukan di tiang gantungan atau tiang siksaan. Jadi kalau misalnya saya membaca Matius 27 ayat 26 dalam kitab suci mereka ini, maka dikatakan di sini, kemudian ia, yaitu Pontius Pilatus, melepaskan Barabas bagi mereka, tetapi ia menyuruh Yesus dicambuk dan menyerahkan dia untuk dipantek. Nah, lalu di ayat 32, pria itu, Yesus itu, oh bukan, ini orang Simon orang Kirene, mereka paksa untuk mengangkat tiang siksaan Yesus. Kalau di Alkitab kita, salib Yesus. Tapi mereka menggunakan istilah tiang siksaan. Alasan mereka, kalau salib itu adalah lambang kekafiran. Tidak mungkin Yesus itu dipakukan atau dipantekkan di lambang kekafiran. Jadi, tiang siksaan mereka itu hanya satu yang vertikal. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara pergi ke kuburan Kristen atau makam orang Kristen, melihat di situ ada hanya satu tiangnya, jangan pikir yang horizontalnya itu digondol si Mopi atau si Bruno, atau siapalah nama anjing kita itu ya. Memang dari awalnya cuma satu tiang. Nah, itu kalau sudah kita temukan itu, sebab mereka kalau meninggal ya dimakamkan di makam Kristen juga. Nah, yang kedua tentang Alkitab, tadi sudah saya singgung sedikit demi sedikit ya. Menurut mereka pada hakikatnya Alkitab tidak mengandung kesalahan karena ditulis oleh orang-orang yang merekam dengan cermat amanat yang didiktekan Allah. Tetapi Alkitab versi modern yang sekarang menurut mereka yang kita gunakan
entah itu Revised Standard Version, apapun namanya itu, dan dalam bahasa Indonesia, Alkitab kita terbitan dan terjemahan lembaga Alkitab ini mengandung banyak kesalahan, salah terjemahan. Itulah sebabnya mereka menerbitkan terjemahan sendiri, yang tadi sudah saya kasih lihat ya, itu Holy Scriptures, New World Translation, dan juga dalam bahasa Indonesia, Kitab Suci, terjemahan Dunia Baru. Menurut mereka, Alkitab mereka ini atau Kitab Suci mereka ini didasarkan pada naskah yang lebih asli. Dan dengan itu mereka sekaligus mengoreksi, itulah kata mereka, kesalahan terjemahan-terjemahan lain. Nah, dalam hal mempelajari isi Alkitab, Badan Pengurus Menara Pengawal yang di Brooklyn, New York itu melarang warganya melakukan studi Alkitab secara independen. Jadi tidak boleh membaca Alkitab dan mempelajari seluk-beluknya sendiri. Harus menggunakan tafsiran yang sudah diterbitkan badan ini dan seboleh-bolehnya didampingi oleh petugas mereka yang tadi sudah kita lihat macam-macam jenjangnya itu. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara didatangi oleh petugas mereka, entah itu jenjangnya sudah penyiar atau perintis atau pelayan studi buku, pelayan studi Alkitab, itu yang biasanya mendampingi warga mereka, termasuk kita kalau kita ikut ya, mempelajari Alkitab. Nah, saksi-saksi Yehova ini sangat berdisiplin dan terlatih membaca seluruh isi Alkitab dan sangat terampil menunjuk atau memilih nas tertentu. Salah satu buku pedoman, ini buku yang saya pegang ini umurnya ini sudah lebih 50 tahun. Nah, yang berikut tentang sejarah. Jadi mereka punya pemahaman tersendiri tentang sejarah. Kalau di kalangan Kristen kita ini kan ada juga literatur atau ajaran tentang bagaimana kita memahami sejarah ya. Sejarah alam semesta mulai dari penciptaan sampai nanti parusia Tuhan Yesus datang. Jadi menurut mereka sejarah alam semesta ini terdiri dari 3 babak besar. Yang pertama dunia masa lalu sebelum kejatuhan Adam serta keturunannya ke dalam dosa. Jadi menurut mereka keturunan Adam tertentu itu juga ada yang tidak jatuh ke dalam dosa. Nanti ini periode ini berakhir dengan peristiwa air bah. Jadi Nuh itu menurut mereka termasuklah keturunan Adam yang tidak jatuh ke dalam dosa. Lalu babak kedua itu dunia masa kini yang mereka sebut zaman kekafiran, dan ini akan berakhir dengan perang Armageddon. Mereka lebih sering memakai istilah Harmageddon. Nah, kalau kita baca Alkitab kita ini Wahyu 16 ayat 16, di situ kita membacanya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Kalau bahasa Inggris Armageddon ya, tanpa H. Nah, lalu babak yang ketiga dunia masa depan yang dimulai dengan kerajaan 1000 tahun. Itu acuannya juga ada di Alkitab yang kita punya. Wahyu 20 ayat 2 sampai 4. Kalau di Alkitab kita itu ada juga di situ disebut masa 1000 tahun. Jadi mereka menyebut ini kerajaan 1000 tahun. Lalu kerajaan 1000 tahun ini disusul dengan kehidupan kekal di bumi, terutama bagi pengikut saksi-saksi Yehova. Tetapi ada juga yang masuk surga, yaitu orang-orang pilihan yang jumlahnya 144.000. Kalau kita baca di Alkitab kita,
Di Wahyu 7 ayat 4 dikatakan di situ, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini saya baca dari Alkitab kita ini ya. Di dalam Alkitab mereka itu lebih kurang sama bunyinya, tapi pokoknya bagi mereka yang 144.000 di Alkitab mereka atau kitab suci mereka, namanya bukan kitab Wahyu, tapi namanya penyingkapan. Di dalam penyingkapan 7 ayat 4 dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan 144.000 yang dimeteraikan dari setiap suku putra-putra Israel. Nah, inilah yang masuk surga. Hanya 144.000. Warga saksi Yehova yang lain yang tinggal di bumi ini juga menjalani atau menikmati hidup kekal, tetapi di bumi yang diperbarui. Itu yang disebut dengan kaum Yonadab. Nah, tadi saya kan cerita bahwa saya pernah mendapat pengajaran dari mereka 2 tahun, antara lain berdasarkan buku ini. Nah, ketika kami tiba pada pelajaran tentang kerajaan 1000 tahun dan yang masuk surga, lalu saya tanya kepada guru saya itu, jadi nanti Bapak masuk surga atau enggak? Bapak termasuk dalam 144.000? Oh enggak, itu sudah genap jumlahnya. Nanti kita di bumi ini juga menikmati kehidupan kekal. Oh, jadi Bapak tidak masuk surga? Saya bilang, ya tidak. Bagaimana dengan saya? Saya bilang, apalagi kau, katanya. Aduh, kalau Bapak tidak masuk surga, saya juga tidak, berhentilah kita, saya bilang. Untuk apa kita lanjutkan cerita ini, kalau akhirnya surga tidak tersedia bagi kita? Itulah ceritanya saya berhenti. Setelah belajar dari mereka tuh selama 2 tahun, 2 kali seminggu rata-rata. Ya kadang-kadang ada jedanya ya, tapi begitulah intensifnya, bisa sampai lebih 100 kali saya mendapat pengajaran dari mereka waktu saya SMP. Nah, mengenai penebusan, misi dari Sang Mesias, mereka tetap mengakui Yesus sebagai Kristus atau Mesias. Misinya adalah menyediakan dirinya sebagai tebusan, dan untuk itu kita harus sama dengan manusia, yaitu manusia berdosa yang hendak ditebus. Sebagai konsekuensi dari kejatuhan Adam, dosa dan maut diwariskan kepada semua keturunan Adam, sehingga untuk bebas dari dosa dan maut itu perlu ada penebusan. Yesus di satu pihak adalah keturunan Adam, namun di lain pihak menjadi Kristus sejak pembaptisan dan pengurapannya oleh Roh Kudus. Jadi lahir dengan nama Yesus, keturunan Adam, lahir dari Maria, tapi nanti kemudian disematkanlah gelar Kristus sejak pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis dan pengurapannya ketika Roh Kudus turun. Yang bagi mereka itu adalah tenaga aktif Allah. Lalu kedatangan Kristus kembali dan kerajaan 1000 tahun, tadi saya sudah jelaskan, didahului oleh perang Harmagedon di bumi, berlangsung kerajaan 1000 tahun, lalu Kristus memerintah sebagai raja didampingi 144.000 yang nantinya juga mewarisi surga. Nah, pada waktu itu Injil akan diberitakan kepada segala bangsa dan bahasa, dan orang-orang jahat akan dipisahkan dari umat Allah. Di antara umat Allah itu termasuklah jutaan orang yang tidak mati pada zaman itu. Tetapi itu tidak termasuk dalam kelompok inti atau kelompok utama 144.000 ini. Nah, yang 144.000 ini dipilih dengan cara Roh Allah atau tenaga aktif Allah memberi kesaksian bahwa mereka termasuk ke dalam kelompok istimewa. Pada kedatangan Kristus kembali, parusia, elit ini, yang 144.000 ini, akan dibangkitkan dalam tubuh rohani tanpa daging, tulang, dan darah,
dan akan membantu Kristus memerintah alam semesta. Orang lain yang mendapat keuntungan dari penebusan Kristus itu, tapi di luar kelompok elit itu, masih masuk dalam kelompok Yonadab dan akan dibangkitkan dengan tubuh jasmani yang sehat dan telah disempurnakan, tapi masih tetap terdiri dari daging, tulang, dan darah. Dan mereka akan mewarisi bumi ini, bumi yang telah dipulihkan keadaannya seperti Firdaus atau Eden yang dulu. Tentang kebangkitan dan penghakiman, bentuk kebangkitan Yesus adalah seperti Yehua, yaitu roh. Jadi bukan lagi berwujud manusia. Sebab roh dan tubuh manusia tidak pernah berpisah. Karena itu jiwa manusia tidur setelah ia mati. Pada saat penghakiman umat manusia tidak serempak dihakimi. Mereka yang menjalani kehidupan yang tidak benar dan telah berdosa terhadap Roh Kudus dihakimi sebelum hari penghakiman yang agung. Mereka berada di luar pembaruan dan perbaikan dan tidak akan berdiri di hadapan Kristus pada hari penghakiman agung, melainkan tidur terus selama-lamanya. Pada akhir masa pemerintahan Kristus 1000 tahun di atas bumi, semua anak-anak Allah, kecuali mereka yang berada di luar pembaruan, akan berhimpun untuk ujian akhir. Iblis akan dibebaskan dari penjara dan akan berjuang sekuat tenaga untuk membuat manusia berpaling. Nah, inilah menurut mereka yang sedang terjadi pada masa kini kita ini. Orang-orang yang jatuh ke dalam pencobaan akan dibasmi bersama iblis dan antek-anteknya, sedangkan mereka yang tetap setia selama ujian terakhir itu akan dianugerahi kehidupan kekal. Jiwa-jiwa yang taat itu akan bebas dari kesakitan dan derita dan akan dipenuhi dengan cinta murni dari Allah. Nah, tentang baptisan dan perjamuan, kedua upacara ini tidak mereka sebut sakramen, tapi juga dilaksanakan secara teratur. Baptisan tidak dilaksanakan di dalam balai kerajaan, tempat mereka beribadah itu, melainkan di sungai, danau, laut, atau kolam buatan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara nanti berminat bisa mengunduh video tentang upacara baptisan mereka ini lewat video yang mereka sediakan lewat website mereka. Nah, sejak tahun 1972 yang lalu, ada sejumlah persiapan dan ada orang-orang tertentu yang diberi wewenang untuk menjadi pembaptis. Ada yang mereka sebut juga penatua jemaat. Dengan demikian juga ada calon baptisan. Nah, sejak 1983 malah calon baptisan harus mengikuti katekisasi dan mempelajari semacam katekismus yang sangat rinci. Jadi waktu saya dulu belajar, inilah semacam katekismusnya. Sekarang ini sudah lebih diperluas lagi. Setelah sang calon mampu membuktikan pemahamannya, barulah dia dibaptis selam. Dan resmilah ia menjadi seorang saksi-saksi Yehova. Jadi saya waktu itu belum sempat dibaptis. Perjamuan mengenang kematian Kristus dilangsungkan tanggal 14 bulan Nisan. Ini kalender Yahudi ya. Kalau kita kan selalu merayakannya itu pada hari Jumat ya. Tidak mesti tanggal 14 bulan Nisan. Tapi mereka dengan sangat ketat dan konsisten memilih atau menjadikan tanggal 14 bulan Nisan ini sebagai perjamuan mengenang kematian Kristus. Semua orang boleh hadir, namun hanya mereka yang menjadi anggota tubuh Kristus, yakni yang termasuk bilangan 144.000 itu yang boleh ambil bagian untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang kematian Kristus dan pengabdiannya kepada Allah. Jadi, biarpun seseorang sudah menjadi seorang warga saksi Yehova, kalau dia tidak atau belum termasuk dalam bilangan itu, dia tidak boleh menerima roti dan anggur. Jadi kita ini lebih enak lah ya. Semua yang sudah naik sini, bahkan di banyak gereja sekarang GKI malah sudah mengizinkan anak-anak yang belum naik sini ya ikut perjamuan. Jadi ini hari pengenangan tanggal 14 bulan Nisan ini bisa hari Senin, bisa Selasa, Rabu, dan seterusnya. Dengan demikian mereka menolak ajaran atau paham transubstansiasi itu di gereja Katolik, konsubstansiasi itu di gereja Lutheran,
Lalu kehadiran nyata Kristus ini antara lain dipahami oleh gereja-gereja Calvinis, termasuk GKI. Ini sekarang pertemuan dan peribadahan, tadi saya sudah sebut adanya balai kerajaan, inilah tempat kegiatan di tingkat lokal, banyak kegiatan di situ, dan disitulah petugas-petugasnya itu dipersiapkan untuk melakukan kunjungan door to door. Ada yang disebut penilik jemaat, ini yang dipilih dari antara penatua. Kalau di Alkitab-kitab penilik itu juga ada ya. Dalam bahasa Inggris itu bishop. Tapi mereka tidak menggunakan istilah itu. Nah, lalu ini ada dua kategori, penilik lapangan dan penilik studi Alkitab. Diadakanlah persiapan, dibuat perencanaan. Lalu nanti mereka menyelenggarakan juga sekolah pelayanan teokratis. Itu ada di Brooklyn, New York, tapi juga ada di beberapa tempat. Di situ mereka mendapat macam-macam latihan, termasuklah keterampilan mengajar dan berbicara di depan umum, public speaking. Jadi di balai kerajaan mereka itu diadakan pertemuan setiap minggu, bahkan terdiri dari 4 sesi yang saya tuliskan di sini ya, public talk, studi Watchtower, sekolah pelayanan kerajaan, dan seterusnya. Lalu kepada yang hadir dibagikan banyak literatur yang tadi sebagian sudah saya tunjukkan ya, termasuk majalah Awake, Sedarlah, dan Menara Pengawal, Watchtower. Nah, mereka mengenal larangan dan pantangan. Yahua dilarang berjudi, dilarang merokok, dilarang minum alkohol sampai mabuk-mabukan. Mereka juga dilarang merayakan hari-hari tradisional dan populer termasuk Natal dan Paskah. Paskah menurut Kristen ya, yang selalu jatuh pada hari Minggu. Mereka juga dilarang memberi hormat kepada bendera. Nah, ada satu edisi dari harian Kompas beberapa tahun yang lalu, saya sebut tanggalnya di situ, yang memuat tulisan yang berjudul menolak hormat bendera saat upacara. Ini masih saya simpan clippingnya ini. Ini saya kasih lihat ya, artikel di Kompas ini. Jadi waktu diketahui ada muridnya tidak mau hormat bendera, lalu tanya, kenapa? Lalu dia bilang, kami ini penganut ajaran saksi-saksi Yehova. Lalu juga menolak dinas militer. Mereka juga tidak ikut pemilu kalau di Amerika, dan saya belum tahu di Indonesia ini bagaimana mereka. Lalu mereka juga pantang menerima darah, baik melalui makanan maupun melalui transfusi. Mereka tidak diizinkan menjadi donor maupun resipien. Sebab menurut mereka di dalam darah itulah jiwa manusia. Sehingga nanti kalau darah orang lain masuk ke tubuh saya, nanti kalau mau diadili, dihakimi oleh Tuhan, mau ditentukan selamat, yang diadili itu siapa? Karena di dalam diri saya sudah ada orang lain. Nah, bagi mereka, jiwa, kehidupan atau nyawa sangat suci dan berharga, tidak boleh dicemarkan entah oleh saksang yang dikasih darah, tidak boleh juga menerima darah lewat transfusi ataupun memberikan sebagai donor.